Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, tidak hentinya ucapan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana kemudian Allah memberikan kepada kita banyak sekali keberkahan di hari-hari terakhir belakangan dengan hujan yang terus-menerus turun. Semoga ini menjadi suatu tanda keberkahan untuk kita, karena memang Allah tetapkan bahwa air hujan itu adalah ma'an mubarakan anzalnahu minas sama', air yang Allah berkahi, yang Allah turunkan dari langit. Maka ketika hujan deras sedang turun itu, jangan kita sebagai orang yang sudah belajar agama gitu ya, sudah ngaji kemana-mana, kemudian mencela hujan. Ini masih banyak sekali yang terjadi. Begitu kemudian hujan, wah kok hujan gitu. Bahkan ada yang dalam tanda kutip gitu ya, ngatur Allah, ya Allah hujannya jangan sekarang, nanti aja. Iya, jemurannya belum kering gitu ya. Padahal Allah tuh mau ngasih kebaikan loh, masa ditolak ya. Nah jadi kalau kita nggak belajar, akhirnya kita nggak paham bahwa di balik hujan itu Masya Allah ada manfaat yang luar biasa yang akan Allah berikan. Bahkan diantaranya salah satunya adalah Allah berikan kita bonus untuk doa kita lebih cepat terkabul. Iya nggak? Iya. Karena salah satu waktu mustajab doa itu kan ketika hujan deras sedang turun. Jadi ibu doa pada saat cuacanya lagi panas, kalau bahasa Jawanya entang-entang gitu ya, saking panasnya. Bahkan nanti kalau dalam ilmu fikih Rasulullah sabdakan kalau cuaca itu sangat panas menyengat, bahkan kita misalkan di waktu duhur gitu ya, udaranya benar-benar panas, maka tundalah sedikit sampai hawa itu meredam. Karena apa? Panas yang sangat menyengat itu bagian dari uap neraka yang Allah hembuskan untuk kita. Makanya kita diperintahkan untuk menunggu sejenak gitu ya. Nah, maka ketika Allah turunkan hujan, itu adalah air yang sangat barokah. Bahkan keberkahan itu sampai ulama menyebutkan antara air zam-zam sama air hujan itu lebih berkah air hujan. Ulama sampaikan demikian gitu ya. Kita tahu orang tuh berebut air zam-zam, apalagi kalau udah habis pulang haji atau umroh gitu ya, itu kan yang diminta dicari air zam-zam gitu ya. Tapi ternyata ulama sampaikan lebih berkah air hujan. Kenapa begitu? Karena air hujan itu turunnya dari langit, di mana posisi letak hujan dekat dengan Allah. Sedangkan air zam-zam itu kan adanya di bumi dan jaraknya jauh dari Allah. Nah ini diantara yang kemudian menjadikan keberkahan dari air hujan. Makanya ulama itu kalau ada air hujan turun, apalagi kalau air hujannya itu turun di malam Jumat, jadi Kamis malam gitu ya. Nah ini Kamis nih, nanti malam nih kalau hujan, maka yang dilakukan para ulama apa? Nampung air hujan itu, ditampung, kemudian entah dibuat mandi, entah itu di ruqyah, buat air ruqyah. Karena Masya Allah loh Bu, air hujan itu menjadi salah satu wasilah ini buat ibu-ibu yang misalkan punya anak, punya mantu, belum punya keturunan, salah satu terapinya hujan-hujanan. Silakan nanti dipraktekkan gitu ya. Jadi ini diantara perkataan para ulama yang air hujan itu bisa sebagai sarana ruqyah. Jadi kalau ruqyah antara itu kita tidak di bawah air hujan sama di bawah air hujan, itu lebih manjur yang di bawah air hujan. Nah, termasuk juga buat pasangan yang belum punya keturunan, ini sarana kesuburan, dan ini sudah dipraktekkan. Saya sudah pernah cerita gitu ya, salah satu tetangga saya, salah seorang ustadz lah,
Kemudian beliau ini punya anak satu, tapi sudah 9 tahun belum punya anak lagi. Sampai akhirnya ikhtiar, promil, kesana kemari, belum juga membuahkan hasil. Kemudian ada temennya yang pulang dari Mesir, kemudian ditanya, aduh gimana ya biar istriku hamil lagi. Kamu tuh gak usah berobat kemana-mana, ikhtiar aja, promil pakai air hujan. Gimana caranya? Pokoknya nanti hujan deres, kamu sama istrimu lari-lari. Wes yang perempuan mungkin cuma pakai kaos kaki doang. Wes hujan-hujanan berdua. Karena itu bagian dari waktu mustajabnya doa, karo udan-udanan karo dongo gitu ya. Akhirnya benar Bu, hujan dures, ayo Mi kita hujan-hujanan lari berdua gitu ya, sekeliling komplek gitu ya, keliling perumahan. Nah qadarullah, begitu 1 bulan berikutnya istrinya positif hamil. Alhamdulillah, sampai akhirnya melahirkan. Belum genap 2 tahun nyusui, itu masih hujan-hujanan terus gitu ya. Belum genap 2 tahun nyusui, hamil lagi. Kemudian ngelahirin, nyusui belum genap 2 tahun, hamil lagi. Sampai anaknya 7. Sampai akhirnya ustadznya ini bilang, udah Mi kita berhenti yang hujan-hujanan. Karena dari 1 ke 2 aja dapatnya susah gitu ya. Begitu hujan-hujanan bridil gitu, anaknya jaraknya deket-deket. Nah ini salah satu testimoni yang memang benar gitu ya. Nah jadi kalau kemudian nanti kita bisa hujan-hujanan, karena Rasulullah itu Bu, kalau hujan orang ngeyop, kalau ibu kan ngeyop, kalau yang naik motor cari mantol gitu ya, yang Rasul lakukan tidak. Begitu hujan-hujanan, beliau menyeru kepada para sahabat, ayo keluar dari rumah kalian, sing-singkan lengan baju kalian gitu ya, yang di atas kendaraan turun dari kendaraan, jadi dulu kan naiknya unta gitu ya, turun dari tunggangannya, hujan-hujanan. Nah, itu sarana untuk ikhtiar sehat. Itu hujan-hujanan. Nah, kita kan hari ini tuh belum terbiasa dengan hujan-hujanan ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu izin hujan-hujanan ya Bu, jangan, ojo, kok ndak masuk angin, kok ndak ngene gitu ya. Nah, padahal itu sunnah Rasul Bu, hujan-hujanan. Jadi yuk kita belajar, kemudian kita praktekin gitu ya. Terus bismillah ya, perkara nanti habis hujan-hujanan kasih minum anget gitu ya. Tapi hujan-hujanan itu berkah gitu loh maksud saya. Bahkan ikhtiar untuk segala macam penyakit. Nah jadi nanti diizinin ya Bu, anaknya kalau hujan-hujanan ya. Nah saya kalau hujan deras gitu, anak saya bilang, Bun hujan-hujanan ya? Iya. Udah biarkan mereka menikmati hujan itu ya, apalagi nanti malam Jumat ya, kalau hujan ditampung kemudian digunakan untuk ikhtiar sembuh sakit apapun, baik itu sakit fisik maupun non fisik gitu ya. Artinya non fisik itu mungkin ada penyakit-penyakit psikis gitu. Sambil kalau memang di situ dibutuhkan untuk ruqyah mandiri, maka diruqyah dulu airnya. Tadi kalau untuk sarana pengobatan ya, misalkan ikhtiar untuk promil misalkan ya, maka boleh dari air hujan yang ditampung atau hujan-hujanan secara langsung. Kalau ditampung tadi, ibu caranya nanti silahkan sebelum meruqyah air berwudu terlebih dahulu, ataupun nanti habis sholat gitu ya. Kalaupun misalkan tidak pas mau sholat, boleh kok kita sholat apa saja, yang penting habis wudu, karena ada sholat sunnah setelah wudu dan itu tidak terbatas pada batas waktu. Artinya ibu sholat sunnah setelah wudu, kalau kemudian dia terletak di antara waktu-waktu terlarang, misalkan ba'da asar ataupun ba'da subuh sampai matahari terbit, itu tidak ada batasan. Kenapa? Karena sholat sunnah setelah wudhu adalah sholat yang dia memiliki penyebab. Jadi ada 2 sholat yang memang dia tidak ada waktunya terlarangnya, sholat sunnah setelah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Jadi kapanpun ibu masuk masjid, maka seketika itu juga ibu boleh sholat tahiyatul masjid, meskipun ba'da asar gitu ya. Cuman kalau sholat-sholat yang lain, sholat sunnah lain, misalkan ibu mau sholat hajat, sholat taubat, itu memang ada waktu-waktu terlarang. Di antaranya ba'da asar sampai dengan menjelang maghrib, kemudian ba'da subuh sampai matahari terbit, dan menjelang duhur. Jadi sekitar 15 menit, setengah jam sebelum adzan duhur berkumandang, itu termasuk waktu terlarang untuk sholat sunnah. Tapi kalau ibu mau meruqyah, kapanpun ibu wudu gitu ya, seketika itu ibu boleh sholat,
maka setelah sholat sudah membentengi diri, silahkan ruqyah air yang tadi dijadikan wasilah pengobatan, boleh dengan bacaan-bacaan yang memang simple, yang kita hafal. Pertama Al-Fatihah gitu ya. Nanti caranya didekatkan. Jadi posisi air yang di ember atau yang di botol tadi dibuka, kemudian didekatkan ke mulut kita, supaya memang doa kita itu masuk ke dalam molekul airnya. Jadi air itu nanti dia menyimpan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang kita ucapkan kepada air tersebut. Jadi setelah kita dekatkan mulut kita dengan bacaan-bacaan yang simple saja bisa. Pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah itu nanti kita ambil dari depan, tengah, belakang. Depan itu kita ambil ayat 1 sampai 5 atau boleh 1 sampai 10. Kalau ibu hafal baca juga nggak apa-apa, asal tidak di kamar mandi ya. Nah, jadi Al-Baqarah ambil depan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kemudian yang tengah nanti ambil ayat kursi di 255. Kemudian kalau ibu bisa lagi nambah untuk 2 setelahnya, tambah 2 setelahnya. Jadi 255, 256, 257. Kemudian yang belakang, ibu ambil 3 ayat terakhir di 284, 285, 286. Nah, ini mewakili dari semua Al-Baqarah karena kita ambil depan, tengah, belakang. Kemudian yang gampang lagi, ibu baca 3 kul ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ditambah dengan 1 kul Al-Kafirun. Ini aja yang simple ya. Kemudian setelah ibu bacakan, ditiupkan, baru setelah itu air ini menjadi air ruqyah. Boleh ibu minum, boleh ibu oles ke bagian yang sakit, boleh dipercikan ke bagian rumah jika memang kita merasa rumah ini banyak gangguan gitu ya. Kayak misalkan ketika kita masuk rumah kok hawanya singut, ataupun ketika berumah tangga dengan pasangan kok gak harmonis, seringnya kok berantem terus, setiap kali ngomong sedikit kok ngegas misalkan gitu ya. Padahal kalau di luar dia bisa romantis, tapi begitu ketemu itu udah kayak kucing dan anjing gitu ya, Tom and Jerry gitu. Maka boleh bisa jadi memang ada gangguan-gangguan di sini, maka silahkan lakukan ruqyah tadi. Nah, kenapa saya bahas awali dengan itu? Karena materi sirah sahabiyah hari ini insya Allah membahas tentang nama salah seorang juru rawat pertama di dalam Islam, ahli pengobatan atau ahli medis pertama di dalam Islam, yang beliau dijadikan sebagai nama majelis taklim kita hari ini. Apa Bu nama majelis taklim kita hari ini? Rufaidah. Ternyata banyak orang-orang yang ketika mengambil nama sahabiyah menjadi nama majelis taklim itu nggak ngerti bagaimana kisah sirah di balik beliau-beliau gitu ya. Maka sekali lagi alhamdulillah hari ini apapun kondisinya, meskipun kita rasa kehidupan kita tidak enak, tidak nyaman, tapi tetap ibu harus bisa mencari celah untuk bersyukur gitu ya. Syukuri hidup lebih banyak daripada kita meratapi nasibnya. Meskipun tadi kita kehujanan, meskipun mungkin ya Allah nek hujan ke omahku banjir misalkan gitu, tetap harus bisa mensyukuri alhamdulillah banjir-banjir yang penting aku duwe omah gitu ya. Jadi harus bisa mencari celah bersyukurnya. Jadi jangan kok ngene, maka bukan bahagia dulu baru bersyukur dulu baru kemudian nanti Allah bahagiakan. Nah, termasuk tadi bahwa kenapa kok Allah memberikan kepada kita hujan, bisa jadi karena ada banyak doa kita yang belum diijabah sama Allah. Jadi Allah ngasih tambahan waktu, Allah ngasih double bonus gitu ya. Maka apalagi kalau nanti posisinya Bu, hujan deras sedang turun, ibu kondisinya lagi safar, kudanan sisan, numpak motor, wes kudanan gitu ya. Karo nangis-nangis karena didolimi, wah itu triple Bu bonusnya. Karena musafir ya, doanya mustajab. Hujan deras, mustajab. Dizalimi, mustajab. Nah, jadi Masya Allah ya, Allah memberikan kepada kita waktu-waktu yang mustajab itu nanti akan berbeda efeknya dengan kita berdoa memang di waktu yang tidak ada hadis diriwayatkan bagaimana tentang istajabahnya doa. Tapi kita juga harus paham ya, Allah itu ketika mengabulkan doa kan caranya ada 3 ya. 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, persis dengan apa yang kita mau, mintanya apa, Allah kasih.
Tapi ada tipikal yang kedua, nggak dikasih di dunia, tapi akan jadi tabungan di akhirat. Makanya nanti pada saat manusia dihisap, ditimbang di mizan, kemudian ada orang yang amalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba sama Allah dikasih tambahan pahala besar sekali. Sampai kemudian orang ini bertanya sama Allah, ya Allah, ini pahalaku yang mana? Kok tiba-tiba aku dikasih tambahan sebesar ini? Maka Allah katakan, ini disebabkan doa-doamu di dunia yang tidak aku kabulkan. Nah, jadi ternyata doa kita nggak ada yang berakhir sia-sia, Bu. Kalau gitu Ibu banyakin berdoa aja. Ora ketang, apa ya Bu? Awan-awan Ibu kepengen lotes. Nah, itu doa aja dulu sama Allah ya. Ya Allah, kalau siang-siang kayak gini, enake mangan lotes yo. Ibu doa, ya Allah, pengen lotes. Nah, ya. Jadi ternyata ketika ibu nggak dapat lotes di dunia, itu jadi tambahan pahala loh di akhirat. Apa nggak Allah itu baik banget sama kita, ya? Jadi Allah itu kepengen jadi zat yang kita melibatkan Allah itu dalam setiap kondisi, bukan cuma perkara-perkara yang besar. Kadang kita ini melibatkan Allah kalau the power of kepepet gitu ya, kepepet doang, baru ya Allah gitu, tolong aku ya Allah gitu. Tapi giliran seneng, giliran bisa beli sesuatu yang nggak perlu pakai effort, pengen iki aku mampir lah tuku, kan kita seringkali menjadi manusia yang sombong gitu ya, bisa punya sesuatu, mengusahakan sendiri, padahal kalau nggak diizinkan sama Allah ya nggak bisa Ibu. Makanya libatkan Allah dulu. Makanya para sahabat itu menjadi orang yang sangat manja sama Allah, sampai apa? Minta tali sendal jepit yang putus saja, minta gantinya sama Allah, kan gitu ya. Ya Allah, tali sendal jepitku putus, tolong genteni ya Allah, sing anyar, minta sama Allah. Kita kan, alah sendal jepit rapopo murah, gur 10.000, kok tak tuku iso. Kita begitu. Maka yuk kita harus paham juga, maka ketika Allah itu tidak memberikan kita di dunia, jadi tambahan di akhirat. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah akan diganti dengan dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Jadi kita ditolong sama Allah. Misalkan lagi kayak gini tuh banyak banget yang kena sakit, entah batuk, entah flu gitu ya. Tapi ibu ki awake etes wae. Ya, padahal kemana-mana, kemudian bertemu dengan orang banyak, sampainya sentrap-sentrup, ibu alhamdulillah sehat loh. Itu bagian Bu dari cara Allah mengganti doa kita yang tidak dikabulkan, akhirnya dihindarkan dari musibah yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya ketika kita doa, kita minta, nggak usah dikte Allah, kenapa kok nggak dikabulkan, kenapa kok aku minta ini engkau tidak berikan, kenapa kok kehidupan orang lain enak, padahal bisa jadi semua yang kita minta itu sama Allah sudah diberi, cuma cara Allah memberi yang kita harapkan dengan yang Allah kasih itu beda gitu ya. Kita ngeharapinnya dapatnya apa, Allah ngasihnya apa, tapi Allah ngerti itulah yang terbaik untuk kita ya. Nah, jadi hari ini insya Allah kita belajar tentang salah seorang sahabiah yang bernama Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Jadi bukan al-Islamiyah ya, tapi al-Aslamiyah. Beliau adalah yang dijuluki sebagai pelopor perawat di dalam Islam, dan beliau juga yang pertama kali mendirikan, kalau bahasa sekarang, rumah sakit gitu ya, atau semacam tenda darurat kalau dulu ya, rumah sakit pertama di dalam Islam. Namanya siapa Bu? Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Jadi beliau ini lahir di Madinah. Jadi kalau kita membahas bagaimana pengelompokan dari para sahabat Nabi, itu ada orang-orang muhajirin, ada orang ansor. Jadi kalau disebut orang muhajirin, berarti mereka yang berhijrah, dan mereka aslinya orang Mekah gitu ya, karena hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kalau orang Madinah, karena mereka yang menolong para sahabat yang berhijrah, juga memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, suaka gitu ya kepada Rasul dan para sahabat, maka mereka namanya adalah ansor, karena ansor itu artinya adalah penolong. Nah, jadi orang muhajirin sama orang ansor, dan Allah memuji orang ansor luar biasa. Makanya Bu, kita kalau haji atau umroh aja, ketika ada di Madinah sama di Mekah, itu kan vibes atau rasanya beda ya. Kalau saya sendiri ngerasain
lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai itu di Madinah daripada di Mekah. Karena memang dari dulu karakter orang Madinah tuh kayak gitu Bu, alus gitu ya, kemudian dermawan, sumeh, gampang senyum gitu. Nek mau Mekah kan, ya Allah, galak-galak ngono ya, apalagi ini orang Indonesia gitu ya, disendal dikit, ya hajah gitu ya. Diusir sana, diusir sini, awak dewe wis keweden ya. Orang-orang Arab apalagi Mekah itu memang karakternya begitu gitu, dan itu udah ada dari zaman Rasul ya. Makanya orang-orang suku Madinah atau yang terkenal dengan Ansor ini memiliki kepribadian yang luar biasa, dan Rufaidah ini orang Madinah gitu ya, lahir di Madinah dari suku Bani Aslam, atau jadi kalau orang Arab itu mereka punya suku-suku, punya kabilah-kabilah gitu ya. Kalau di Madinah itu ada dua suku yang besar, namanya suku Aus sama suku Khazraj. Nah, Rufaidah ini berasal dari kabilah Khazraj. Maka Rufaidah ini memiliki seorang ayah namanya Sa'ad bin Qais, yang memang Sa'ad bin Qais ini dulu sebelum datang Islam terkenal dengan seorang tabib atau dokter di masa jahiliyah. Nah, jadi akhirnya itu membuat Rufaidah kecil sudah terbiasa dengan yang namanya pengobatan, kemudian belajar bagaimana anatomi tubuh manusia, kemudian mulai mengelompokkan. Kalau dulu kan berasal dari rimpang-rimpangan ya, nanti kalau ibu ada kesempatan boleh nih misalkan dijadwalkan jamaah kajian gitu, rihlah ke Temboro. Temboro itu arah dari Tol Ngawi sekitar mungkin 15 menit aja ke Pondok Pesantren Al-Fatah. Di sana ada museum namanya Museum Joko Tingkir. Nah, ini Museum Joko Tingkir adalah museum di mana peninggalan-peninggalan Nabi itu ditaruh di situ, dan saya lihat memang di Indonesia hanya ada satu aja di Joko Tingkir itu, dan nanti ibu bisa melihat masih ada sisa-sisa yang memang di situ ada sertifikat keasliannya ya, bagaimana peninggalan barang-barangnya Rasul. Di antaranya adalah selain tongkatnya Nabi gitu ya, kemudian juga ada tempat untuk menyimpan rimpang-rimpangannya Nabi. Jadi kalau di dalamnya kamar Rasul itu ada geriba. Jadi geriba itu kayak apa ya, semacam bejana gitu ya, bejana yang biasa beliau minum susu, minum air zam-zam, itu selalu ada bejana. Kemudian ada satu guci gitu yang isinya rimpang-rimpangan, dan itu dibawa atau dihadiahi sama pedagang-pedagang yang mereka berasal dari Cina. Jadi memang Cina tuh dari dulu sudah terkenal dengan pengobatan-pengobatan medisnya. Jadi mereka suka ngasih sama Nabi hadiah-hadiah, kalau bahasa sekarang gio gitu ya. Kemudian guci-guci yang indah gitu. Nah, itu masih ada tersisa di Temboro. Bahkan Bu, nanti di satu ruangan yang disebut dengan Raudhah, jadi Raudhah versi di Museum Joko Tingkir adalah satu ruangan yang memang di situ peninggalan Rasul, cuman yang langsung menempel di tubuh. Jadi kayak misalkan sendalnya Rasul gitu ya, bahkan ada sari keringatnya Rasul. Nah, gimana sari keringatnya Rasul? Saya pernah kisahkan itu di Ummu Sulaim kalau tidak salah. Jadi Rasulullah saat itu tidur, kemudian ketika beliau tidur karena cuaca sangat panas, beliau beralaskan tikar. Nah, tikarnya ini sampai basah karena keringat beliau. Kemudian Ummu Sulaim begitu Rasulullah bangun, memeras keringat yang ada tikar yang ada keringatnya Rasul, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dan para sahabat mengatakan sungguh aroma keringat Rasul itu lebih wangi daripada minyak kasturi sekalipun. Jadi Ummu Sulaim ini akhirnya mencampurkan setiap minyak wangi sama tetesan keringatnya Rasul. Jadi kayak dibikin sari gitu ya, dibikin serum gitulah ya. Nah, itu di Temboro masih ada Bu, sari keringatnya Rasul. Jadi dimasukkan ke dalam botol, kemudian di bawahnya nanti dikasih kayak kapas-kapas gitu supaya nggak menguap oksidasi gitu ya. Nah, itu ditaruh di dalam kaca, dan memang kita masih bisa melihat itu. Bahkan kalau perempuan itu nanti diizinkan untuk melihat rambutnya Sayyidah Fatimah yang masih ada. Nah, ini boleh sebagai bahan untuk maklumat ya, informasi dan sarana untuk kita cinta sama Rasul, karena di sana bukan cuma barang peninggalannya Rasul saja, tapi juga ada pedangnya Khalid bin Walid, kemudian surbannya Imam Syafi'i, itu masih ada semuanya dan asli. Bahkan ada batu itu dibawa sama burung ababil ketika pasukan gajah, pasukan Abraha menyerang Mekah.
kemudian batu yang dari neraka itu dibawa sama burung ini, nah batunya itu masih ada Bu di sana, Masya Allah ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa memang zaman dulu itu mereka sudah belajar yang namanya pengobatan-pengobatan, cuman memang tidak semodern sekarang ya. Baru ditemukan obat bius itu pada zamannya Ibnu Sina. Makanya Ibnu Sina ini menjadi bapak kedokteran dunia, dan orang-orang barat akhirnya memplesetkan nama beliau dari Ibnu Sina menjadi Avicenna. Nah, jadi kalau Avicenna itu nama aslinya Ibnu Sina gitu ya. Jadi Ibnu Sina nanti yang pertama kali menemukan obat bius di dalam pengobatan, terutama pada saat operasi. Jadi Ibnu Sina itu lahirnya di tahun 370 Hijriah. Sedangkan Rasul itu meninggalnya sekitar tahun 11 Hijriah. Berarti 350 tahun setelahnya obat bius baru pertama ditemukan. Berarti kan kita mikir nih Bu, berarti pada zaman Nabi yang di situ terjadi banyak sekali peperangan, orang ngobatin orang, misalkan ada yang ketancep tombak gitu, berarti nyambutnya, jahitnya itu kan tidak dibius. Dan kita nggak bisa ngebayangin itu sesakit apa ya. Pernah ada sebuah kisah dari seorang sahabat laki-laki namanya Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair saat itu terluka karena peperangan, dan karena memang medis masih sangat minim, akhirnya luka itu lama-lama menginfeksi. Nah, ketika infeksi makin membesar gitu ya, tabib pada saat itu mengatakan, wahai Urwah, ini untuk menyelamatkan tubuhmu, kakimu ini harus diamputasi karena sudah membusuk itu. Kemudian tabibnya bilang, tapi kalau aku mengamputasi kakimu, ini rasanya akan sakit luar biasa. Maka minumlah khamr terlebih dahulu supaya kamu hilang akal dan kamu tidak sadar dengan apa yang aku lakukan terhadapmu. Lihat bagaimana keimanan para sahabat. Maka Urwah dalam kondisi terpaksa gitu ya, harus menenggak khamr biar tidak sakit ketika dipotong kakinya. Beliau katakan, demi Allah, meskipun dalam keadaan terpaksa, aku tidak pernah mau menenggak sesuatu yang haram. Kemudian beliau katakan, tabib ini bilang, tapi kalau enggak minum khamr, kamu akan ngerasain sakit. Apa jawaban beliau? Potong kakiku saat aku sedang melakukan sholat. Karena pada saat aku sholat, begitu khusyuknya dan tenggelamnya aku dalam kenikmatan ibadah, aku tidak lagi akan merasakan apapun. Masya Allah. Bener Bu, kalau kita nih sholatnya, jangankanlah dipotong kaki, ada nyamuk lewat aja, ibu keganggu kok. Iya enggak? Allahu Akbar, nguing-nguing gitu ya, arepe Allahu Akbar karo nyepres plok gitu ya. Tapi lihat bagaimana keimanan para sahabat. Ketika kemudian beliau sudah melakukan sholat, sudah Allahu Akbar, maka kemudian si dokter mulai mengamputasi kakinya. Dan itu benar-benar gak kerasa dianya. Sampai akhirnya setelah selesai sholat, tanya nih Urwah kepada tabibnya, apakah kau sudah selesai memotong kakiku? Iya, aku sudah selesai. Dilihat udah buntung Bu. Maka Urwah tabibnya nih bilang, tapi untuk supaya bakterinya ini tidak nanti menginfeksi lagi, aku harus guyurkan air panas yang mendidih ke dalam kakimu supaya memang nanti bakterinya mati gitu ya. Wah, itu benar-benar nggak kebayang gimana sakitnya. Sudah luka, kemudian disiram air panas yang mendidih, di situ akhirnya beliau teriak gitu ya, karena sudah selesai sholatnya. Dan setelah itu tidak lama meninggal dunia. Nah, jadi obat bius tadi baru ditemukan zaman Ibnu Sina, di sekitar beliau lahir tuh 370 Hijriah. Jadi Ibnu Sina itu seorang dokter pertama yang di usia 22 tahun, beliau bukan cuma ahli medis ya, tapi sampai bikin buku tentang kedokteran, yang buku tentang kedokteran ini dijadikan maroji ataupun rujukan dari universitas-universitas di Eropa saat itu.
Di usia berapa? 22 tahun beliau bikin buku itu dan jadi rujukan dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar sejarah, belajar tentang peradaban Islam, ternyata memang orang-orang Islam itu Masya Allah gitu loh, luar biasa. Ibnu Sina itu selain menemukan obat bius, beliau yang pertama kali menemukan aliran darah yang berasal dari janin ke ibu pada saat wanita ini hamil. Bahkan beliau bukan cuma memahami ilmu medis, beliau juga paham betul tentang bagaimana herbal gitu ya. Jadi baik dari obat-obatan secara kimiawi sampai kepada rimpang-rimpangan itu beliau menguasai betul. Makanya Ibnu Sina ini dijuluki bapak kedokteran dunia, bukan cuma di Islam ya, tapi dunia mengakui. Nah, ini di zaman setelah Nabi jauh. Namun yang mengawali, karena kita berbicara tentang sahabiah wanita, maka yang pertama kali tim medis, dokter, juru rawat pertama yaitu Rufaidah. Nah, jadi Rufaidah al-Aslamiyah ini, beliau berasal dari suku Bani Aslam yang memang dia kabilahnya Khazraj dan memang aslinya adalah di Madinah. Kemudian punya bapak namanya Sa'ad bin Qais yang memang dari sejak zaman jahiliyah beliau adalah seorang tabib. Maka dari ayahnya ini beliau melihat bagaimana pertama terinspirasi untuk menjadi juru medis itu ketika melihat ada seorang anak kecil kemudian kakinya terluka, nangis nggak ada yang ngobati. Disitulah akhirnya hati kecilnya terenyuh, ya Allah, ini ada anak kecil terluka tapi aku nggak bisa berbuat apapun. Akhirnya tergerak untuk belajar tentang medis. Maka yang paling berharga dalam dirinya itu justru setelah beliau menemukan Islam. Ketika Rasulullah kemudian datang ke Madinah, beliau banyak belajar dari hadis Rasul. Di antaranya barang siapa yang melepaskan kesulitan kaum mukminin orang lain di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari akhir gitu ya. Maka beliau akhirnya terinspirasi, oh kalau bisa aku menolong orang-orang hari ini, maka nanti Allah akan menolong aku di hari akhir. Maka akhirnya Rufaidah ini menjadi seorang wanita yang secara sistematis melakukan perawatan medis di lingkungan kaum muslimin. Jadi yang dilakukan beliau itu merubah yang tadinya yang tenda-tenda medis itu ya sak-sae gitulah ya. Karena beliau belajar di dalam Islam bagaimana an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Akhirnya beliau merubah, oh Islam itu, Allah itu jamil, yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka yang tadinya berantakan, yang tadinya tidak steril gitu ya, yang tadinya asal-asalan, itu benar-benar sama beliau dibikin, oh medis itu harus steril, oh medis itu harus begini, harus standarnya begini-begini. Itu pertama kali beliau, Rufaidah. Kemudian yang kedua, beliau berhasil merubah sistem yang tadinya medis itu dengan adanya jampi-jampi gitu ya. Kan kalau dulu mungkin ya sampai sekarang juga masih ada sih yang pengobatan tuh pengobatannya yang ala-ala dukun ya, bukan tradisional tapi lebih kepada syirik gitu ya. Contoh misalkan beberapa tahun yang lalu kalau ibu-ibu masih ingat ada pengobatan ala ponari. Pernah ya, jadi ada seorang anak yang dia menemukan batu di kali gitu ya, kemudian diklaim bahwa batu itu bisa untuk mengobati penyakit. Saat itu saya lihat di berita TV, orang yang antri itu sampai sekian kilometer gitu ya, antri untuk air yang dia bawa dicelupin sama batunya si ponari. Itu yang saya lihat, ya Allah, apa yang salah dari negeri kita? Entah masyarakat kita tidak memahami syirik, atau masyarakat kita sudah tidak percaya dengan dunia medis, atau mau berobat ke medis tapi mahal harganya gitu ya. Akhirnya mereka lebih memilih pengobatan tradisional yang padahal tradisional ini dekat sekali dengan kesyirikan. Nah, jadi kalau zaman sekarang praktek-praktek seperti itu banyak sekali, dan saya nggak mau ibu-ibu kalaupun mencari alternatif akhirnya masuk ke dalam ranah kesyirikan ya. Contoh misalkan ada beberapa medis yang dia katanya dalam tanda kutip mampu untuk memindahkan penyakit. Jadi sampai ada yang suruh bawa telur, suruh bawa kambing, kemudian nanti sakit yang ada di, biasanya kambing ya, kemudian sakit yang ada di tubuh si ibu dipindahkan ke kambing ini. Hati-hati ya, itu masuk ke dalam ranah kesyirikan ya. Mungkin juga ada yang pengobatannya pakai garam terus, ini garam buka aura, itu sekarang juga banyak itu. Bahkan di media sosial itu dijual
garam-garam untuk buka aura, biar biar apa ya, biar kelihatan cantik, menarik dan lain sebagainya. Hati-hati, ini semua adalah ranah kesyirikan. Kalau kita sudah membuka pintu kesyirikan sekecil apapun, itu ibu sudah request pertama kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Karena syirik itu pendaftaran untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu syirik. Nah, jadi banyak dari pengobatan-pengobatan seperti itu gitu ya. Ini juga mungkin beberapa ada jamaah yang nanya. Jadi misalkan nih rumahnya pengen cepet laku, tanya ke saya, boleh nggak kalau minta didoain sama ustadz, sama kiai di Jawa Timur? Saya bilang kalau didoain aja nggak apa-apa, karena bertawasul dengan orang soli yang masih hidup itu boleh. Terus dia bilang kalau misalkan sama pak kiainya dikasih air, dikasih jampi-jampi, dikasih kertas, suruh begini-begini gitu, gimana? Saya bilang, itu udah syirik. Ya, jadi kalau misalkan ibu dikasih kertasnya suruh masukin air, suruh ngaduk-ngaduk, terus diminum, terus itu sudah masuk ke ranah kesyirikan ya. Bahkan ibu, ini pernah kejadian, ada seorang wanita yang dia tersihir gitu ya, maksudnya kena gangguan setan, kena gangguan jin. Ini biasanya perempuan-perempuan yang menjadi sasaran. Rata-rata kalau kita melihat ada perempuan yang sudah usia tua tapi belum nikah misalkan, itu biasanya ada gangguan juga dari gangguan jin, sehingga jin itu yang menutup supaya wanita ini tidak bisa menikah, entah dia ditaksir jin atau memang di tubuhnya ada jinnya, jadi sampai dihalangi untuk menikah. Atau yang kedua, kalau dia tidak susah menikah, maka akan susah punya anak. Jadi susah punya anak tuh susah hamil. Berkali-kali sudah promil tapi gagal lagi, itu bisa jadi gangguan. Makanya tadi ruqyah itu salah satunya, atau hujan-hujanan itu bisa jadi salah satu ikhtiar gitu ya. Atau misalkan ketika sudah hamil tapi susah untuk bisa sampai melahirkan, keguguran terus menerus, keguguran berkali-kali, ini juga gangguan. Nah, awalnya si wanita ini akhirnya ruqyah gitu ya. Setelah dilihat sama si ustadz, ternyata di atas kamarnya itu ditulis Umar bin Khattab. Ditanya, kenapa kok ini ada tulisan Umar bin Khattab di atas? Katanya dapat amalan dari Pak Kiai. Umar bin Khattab itu adalah orang yang ditakuti sama setan. Akhirnya suruh nulis Umar bin Khattab sebagai salah satu salah satu cara biar setan itu atau jin itu tidak merusak dan mengganggu kehidupannya. Tapi justru itu Bu, kalau kita sudah masuk ke ranah kesyirikan, kita merasa bahwa Umar bin Khattab ini diwedeni karo jin, wis tak tulisi jenenge gede-gede Umar bin Khattab dan jinnya wedi. Berarti di situ kita meletakkan ada kebaikan ataupun kita terhindar dari kemadharatan disebabkan apa yang kita lakukan, disitulah sudah syirik. Ketika syirik itu kita buka, maka disitulah setan justru akan masuk ke dalam kehidupan kita, merusak semuanya, gitu ya. Maka coba ibu ketika misalkan hari ini sakit dan lain sebagainya, cari dulu penyebabnya. Artinya cari penyebab itu bisa jadi ada kesyirikan yang pernah kita lakukan, dan itu secara tidak sadar. Mungkin kita percaya, aku nganggo kalung iki, mulo yo, aku nganggo kalung iki, terus aku jadi sehat, awakku enteng. Hati-hati, itu juga ranah syirik itu. Ya, tetap semuanya kalaupun ada sehat itu datang dari Allah. Sedangkan misalkan kita pakai gelang kesehatan, kalung, pakai metode bio apalah misalkan ya, itu wasilah saja. Tapi jangan disandarkan bahwa sehat kita karena memakai alat itu. Hati-hati ya, ini masalah iman soalnya. Kesyirikan itu dahsyat. Kalau kata Rasulullah adalah in mutta ala dalik lan tufliha abadan. Kalau sampai kamu mati dalam keadaan itu masih percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau madharat dengan apa yang kita lakukan, lan tufliha abadan, kata Rasul, kamu nggak akan pernah beruntung selamanya. Sudah celaka dunia akhirat ya. Nah, jadi Rufaidah tadi juga menjadi orang pertama yang menghapuskan bagaimana pengobatan-pengobatan medis yang awalnya dari jimat, dari jampi-jampi, itu dirubah menjadi ruqyah, menjadi sarana untuk menguatkan keimanan para muslimah. Jadi misalkan ada seorang suami yang terluka, istrinya nangis gitu ya, istrinya kemudian kalau
Rufaidah ini bukan cuma sosok yang mengobati secara medis, tapi juga memberikan ketenangan batin secara psikis. Jadi memang beliau punya peranan yang sangat besar gitu ya. Jadi beliau yang membacakan ayat Al-Quran, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalaupun ada para sahabat yang akhirnya tidak tertolong, dibacakan ayat bahwa orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberikan rizki. Jadi memang Rufaidah ini bukan hanya merawat luka, tapi juga beliau sampai mengajari. Jadi kalau istilah sekarang adalah beliau punya sekolah gitu ya, sekolah medis, dan ini diantara murid-muridnya nanti adalah Nusaibah binti Ka'ab gitu ya, Ummu Amarah. Kemudian ada beberapa para sahabat wanita yang berguru sama beliau dan mereka akhirnya menjadi tim medis. Nah, tim medis ini sampai mereka, jadi beliau bukan cuma ngajarin tapi bisa untuk memanage gitu ya, memanage wanita-wanita menjadi satu tim, dan akhirnya dengan satu tim medis ini mereka sampai punya tenda perawatan atau yang bahasa sekarang dibilang rumah sakit darurat gitulah ya. Nah, maka ini adalah salah satu jihadnya wanita. Sampai ulama kemudian mengatakan perempuan itu fitrahnya kalaupun harus bekerja itu di dua lini atau di dua bidang. Satu kesehatan, dua pendidikan. Yes, itu sesuai dengan fitrah. Nah, jadi ini sebenarnya pembelajaran buat kita sebagai ibu kalau punya anak-anak perempuan gitu ya. Kalau mau mengarahkan sekolah di dua bidang ini, nek nggak jadi pendidik, yo jadi tenaga medis. Dan saya memang tidak merekomendasikan juga seorang wanita kemudian menjadi tim yang di situ bercampur baur antara laki-laki. Perempuan kok teknik mesin misalkan, yo kuwi ramato jane. Bukan fitrahnya gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan fitrah sajalah. Karena perempuan itu fitrahnya memang begitu. Maka ketika ada fitrah yang kita langgar, ya akan jadi masalah nanti. Wes pokoknya kita manut aja lah. Allah bilang begitu, kita ngikut gitu. Karena pasti ada kebaikannya. Nah, jadi salah satu yang dilakukan Rufaidah, salah satu jasa besarnya beliau itu punya tenda perawatan atau rumah sakit darurat yang letaknya di dekat Masjid Nabawi, yang dinamakan sebagai Khaimah Rufaidah. Khaimah itu artinya tenda ya, tendanya Rufaidah. Jadi tenda ini fungsinya sebagai rumah sakit darurat, tempat para prajurit yang terluka dirawat setelah peperangan. Dan kalau ibu masih ingat, saya pernah cerita tentang Sa'ad bin Mu'ad, yang kematian beliau sampai menggetarkan arsy, semoga masih ingat ya. Saat itu saat terluka, nah saya cerita saat itu saat dibawa di tenda yang ada di dekat Masjid Nabawi. Inilah tendanya Rufaidah. Yang Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, tempatkan Sa'ad di tenda Rufaidah yang ada di sekitar masjid supaya aku menjenguknya dari dekat. Jadi setiap kali Rasulullah sholat, Rasulullah mampir ke tempatnya Sa'ad. Bagaimana kabarmu Sa'ad? Apakah sudah lebih baik gitu ya? Nah, akhirnya Rufaidah ini setelah berhasil mendidik dan melatih sejumlah wanita Ansor untuk bisa ikut membantu. Di antara murid-muridnya ada Nusaibah binti Ka'ab. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya ceritakan bagaimana keberanian beliau ya, Ibunda Nusaibah, atau punya julukan Ummu Amarah. Kemudian ada Ummu Sinan, ada Laila binti Abdullah, dan beliau mengajarkan kepada para wanita-wanita ini cara untuk membalut luka, memberi minum, jaga kebersihan, dan memberikan dukungan dari segi psikologis untuk para korban perang. Jadi istilah sekarang itu beliau menerapkan pendidikan keperawatan berbasis empati dan spiritual. Ini yang berusaha untuk bisa saya terapkan dalam kehidupan masa sekarang gitu ya. Saya punya sebuah rumah Quran namanya Rumah Quran Salimah, yang saat itu saya cuma bermimpi bahwa akan lahir generasi-generasi dokter-dokter yang menghafal Quran. Akan lahir generasi yang mereka bidan tapi ngasih motivasinya adalah motivasi Al-Quran. Yang mereka ahli ekonomi tapi basisnya kembali kepada Quran. Maka karena saya tidak bisa mendirikan kampus Al-Quran, saya bikin aja rumah Quran, tapi anak-anak ini kuliahnya dari berbagai macam jurusan. Akhirnya alhamdulillah gitu ya, rumah Quran beasiswa, saya kasih beasiswa 2 tahun untuk mereka ngafal Quran. Silahkan mereka di luar kuliah di UNS jurusan kimia, ambil jurusan kedokteran, ambil jurusan ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Tapi mereka pulangnya ke Rumah Quran Salimah, mereka menghafal Quran sambil kita bentuk pribadi karakter Qurani. Itu salah satu keinginan saya yang alhamdulillah Allah kasih jalan kemudahan. Nah, jadi memang
Harusnya begitu. Kita tuh boleh mau menjadi apapun, tapi tetap satu. Tujuannya adalah untuk dakwah. Nah, jadi motivasinya adalah motivasi Islam, gitu loh. Bukan sekedar orang yang pinternya dari segi duniawi aja. Maka yang dilakukan oleh Rufai dan para sahabat wanita ini, beliau ikut bersama dengan Rasul dalam beberapa peperangan. Di antaranya di perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, gitu ya. Kalau kita kisahkan bagaimana yang mungkin pertama itu adalah perang Badar, di mana di perang Badar ini kaum muslimin mengalami kemenangan, namun akhirnya kaum muslimin dibalas dendam oleh orang-orang kafir, dengan akhirnya di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan di perang Uhud ini nanti banyak sekali dari para sahabat yang terluka. Maka ibu kalau misalkan haji atau umroh kemudian city tour, ada syuhada Uhud gitu ya, di Jabal Uhud itu, kemudian ada satu tanah lapang yang di situ cuma dikasih besi aja, kemudian di depannya itu dikasih plang syuhada Uhud gitu, orang-orang yang tewas di perang Uhud. Di antaranya nanti ada Hamzah binti Abdul Muthalib, kisah bagaimana pamannya Nabi yang di bagian perutnya itu dibelek gitu ya, kemudian dimakan sama Hindun. Jadi karena Hamzah pamannya Nabi ini sudah berhasil membunuh keluarganya Hindun, maka Hindun saat itu masih kafir ya. Kemudian Hindun ini istrinya dari Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu mertuanya Rasul. Karena Rasulullah itu punya anak Ummu Habibah. Nah, berarti ini mertuanya Rasul tapi masih kafir ya. Maka Hindun ini nanti memerintahkan kepada salah seorang laki-laki namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan ketika Hamzah sudah terbunuh, dia dikabarin saking uanyelnya dia pengen untuk makan hatinya Hamzah. Saking uanyelnya ya. Maka begitu Hamzah terbunuh, yang dilakukan Hindun apa? Ngambil pisau, kemudian membelek bagian perutnya, diset, disayat, kemudian hatinya itu diambil, dimakan, dimanah gitu ya. Tapi memang Allah tetapkan bahwa tubuhnya orang yang mati syahid itu kan tidak akan bisa untuk dihancurkan gitu ya. Allah jaga. Maka ketika si Hindun ini mau menelan, sama Allah tuh dimuntahkan. Jadi biar dia nggak bisa untuk menelan itu. Akhirnya dia muntah, ngambil lagi yang lain, kremus, mau menelan nggak bisa lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia muntahkan. Dan nanti peristiwa di tahun sekitar 2000-an baru-baru saja, saat itu terjadi banjir besar yang menimpa kawasan Mekah dan Madinah, yang akhirnya membuat dari kuburan-kuburan para syuhada ini keluar jasadnya, padahal sudah hampir 1400 tahun yang lalu. Sampai akhirnya para masyarakat ini meminta fatwa kepada para ulama, wahai syekh, apa yang harus kami lakukan dengan jenazah-jenazah yang keluar ini? Jadi 1400 tahun yang lalu jenazah mereka masih utuh, Bu. Bahkan yang masih bisa teridentifikasi itu siapa? Hamzah. Kenapa kok teridentifikasi? Karena ceritanya. Jadi pada saat ditemukan jenazahnya Hamzah, itu dalam keadaan darahnya masih mengalir dengan deras dan segar. Bahkan posisi tangan beliau itu memegang dari perut yang tadi mengeluarkan darah itu. Makanya beliau kalau ibu-ibu ke syuhada Uhud itu ada makam yang dia di tengah-tengah 3 itu. Salah satunya tuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena tahu ini Hamzah dari ceritanya gitu ya. Nah, di antaranya juga nanti di syuhada Uhud ada Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang yang membawa Islam sampai diterima dengan baik di Madinah, yang nanti juga makamnya ada di tengah syuhada Uhud. Itu juga teridentifikasi karena posisi pada saat perang Uhud itu beliau diperintahkan sama Rasul membawa bendera, kemudian dari depan ada Ibnu Qami'ah itu langsung memenggal tangannya yang membawa bendera itu. Jadi posisi tangannya satu dipukul buntung tangan kanannya. Tapi Masya Allah ya, para sahabat dengan keimanan yang luar biasa, beliau kemudian berpikir, ini amanah Rasul, aku harus memegang bendera Rasul, jangan sampai terlepas. Maka tangan kanan sudah putus, beliau ambil dengan tangan kirinya. Itu sudah tidak memperdulikan bagaimana darah yang mengucur, seperti apa rasa sakitnya, yang beliau pikirkan adalah Rasul, Rasul, Rasul. Sampai akhirnya beliau ambil dengan tangan kiri, dipotong lagi, dengan ditebas dengan pedangnya Ibnu Qami'ah, sampai akhirnya kedua tangannya Mus'ab itu putus. Benar-benar sudah buntung, Bu, tangannya Mus'ab. Namun akhirnya beliau tetap
memperjuangkan bendera itu akhirnya diambil dengan mulutnya, saking sudah nggak punya tangan, diambil dengan mulutnya. Dan Ibnu Qami'ah melihat bahwa ini orang tangannya dua sudah putus tapi masih berpikir untuk membawa panjinya Rasul. Akhirnya Ibnu Qami'ah mengambil anak panah dan melesatkan tepat ke jantungnya Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab pun jatuh tersungkur tewas sebagai seorang syahid. Nah, jadi memang di perang Uhud ini benar-benar banyak sekali dari para syuhada Uhud yang kita dengar kisahnya ya, bagaimana nanti diantaranya ada seorang laki-laki yang dimandikan sama malaikat disebabkan karena dia saat itu pengantin baru, kemudian sudah melakukan hubungan badan, tiba-tiba Rasul bilang jihad, jihad, jihad gitu ya, sampai akhirnya dia langsung seruan jihad tanpa mandi besar itu, akhirnya terbunuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya jenazah sahabat tersebut sedang dimandikan oleh para malaikat. Ya, ini banyak sekali kisah-kisah tentang syuhada Uhud ya. Nah, jadi Rufaidah ini terutama di perang-perang yang memang tadi diikuti oleh beliau, kemudian beliau merawat luka dari para sahabat dengan timnya, membawa air, membawa perban, membawa obat-obatan sederhana. Jadi beliau ditaruh di barisan bagian belakang gitu ya. Saat ada yang terluka langsung diobati. Maka di situ Rufaidah mengobati sambil berkata lembut, bersabarlah, engkau berjuang di jalan Allah, luka ini akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Jadi bukan cuma secara medis ya, tapi secara psikologis beliau juga memotivasi. Maka kita melihat bagaimana kepribadian Rufaidah yang menjadi inspirasi wanita hari ini. Setelah wafatnya Rasul, Rufaidah tetap aktif di Madinah. Jadi beliau bukan hanya membantu masyarakat yang sakit, beliau juga membantu anak yatim, fakir miskin, dan memang tidak ada catatan pasti kapan beliau wafat. Namun para ulama sepakat bahwa namanya hidup sepanjang sejarah Islam. Dan hari ini banyak sekali lembaga-lembaga kesehatan Islam yang mengusung nama beliau menjadi nama dari yayasan medis tersebut ya. Biasanya digunakan menjadi Rufaidah Nursing Award. Jadi sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi tenaga kesehatan yang memang beliau memiliki akhlak mulia. Jadi kita lihat bagaimana Rufaidah ini memiliki pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita petik dari wanita masa kini. Yang pertama adalah beliau cinta dan kepedulian, karena yang beliau lakukan menolong orang sakit itu dijadikan sebagai ibadah beliau. Jadi sebenarnya Bu, setiap dari diri kita itu sama Allah selalu dikasih potensi untuk bisa masuk surga dengan kemudahan amal yang beda-beda gitu ya. Ibu temukan deh, ibu gampangnya tuh di apa? Nanti masuk surganya lewat jalur itu. Nah, jadi kita ini masing-masing akan berbeda Bu potensinya. Mungkin yang ibu depan gampangnya puasa, yang sampingnya gampangnya zikir, yang satu gampangnya sabar, yang satu gampangnya syukur gitu ya, yang satu gampangnya mungkin menolong orang lain yang kesusahan. Jadi kita tuh punya Bu potensi amal masing-masing. Nah, jadikan kalaupun hari ini kita bekerja, itu jadi jembatan buat akhirat kita. Jadi masuk surganya lebih enak nanti gitu. Jalurnya tuh jelas gitu loh. Makanya kita ini sebenarnya dalam hidup ya dua aja. Kalau nggak disuruh sabar ya disuruh syukur. Syukur itu artinya apa yang kita bisa berikan untuk orang lain, mungkin harta, mungkin tadi bisa jadi orang yang dia psikolog misalkan ya, bisa memberikan motivasi, tapi masukkan di situ nilai-nilai Islam. Karena hari ini kalau kemudian orang hanya berbekal ilmu duniawi, beberapa hari yang lalu saya baca berita salah satu mahasiswi psikologi yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta itu bunuh diri loncat dari gedung lantai 4 sampai di parkiran. Padahal ini bisa dibilang mahasiswi psikologi, belajarnya tentang kejiwaan gitu ya, tapi ternyata tidak cukup kuat iman. Kenapa? Karena pondasi Islam, pondasi imannya itu nggak dibentuk. Padahal harusnya tuh Allah dulu gitu loh. Kita tuh kejarnya, carinya akhirat dulu, baru kemudian dunia. Ini saya kemarin juga ada salah satu jamaah dokter gitu ya, kemudian dia bilang, Mbak, ada temanku yang PPDS ngambil dokter spesialis, pengen konsul, suruh cari inusadah buat sharing gitu.
Loh, dia ngambil spesialis apa? Spesialis kejiwaan. Lah, spesialis kejiwaan minta cariin ustazah buat konsul gitu. Wong dia sendiri dokter spesialis jiwa gitu ya. Nah, ternyata begitu, Bu. Artinya hari ini tuh boleh kita menjadi apapun, ibu menuntut anak-anak harus sukses di ini, tapi akhirat itu nomor satu, jangan dibalik. Jangan kejar dunia, jangan lupa akhirat. Itu hari ini banyak seperti itu. Piye kuliahmu lancar, yo wes sinaune sing sregep yo, ojo lali sholat. Nah, itu berarti kita menjadikan dunia itu sebagai tolak ukur awal. Sedangkan akhirat itu cuma sambilan aja, sisipan. Sekarang dibalik, gimana sholatnya? Bisa masih puasa sunnah, tahajudnya tiap hari enggak, jangan lupa sedekah subuh loh ya. Ya udah, tapi nanti kuliahnya juga yang rajin, yang bener, yang ini nih. Nah itu loh, jadi kita kejar wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jangan kebalik, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Hari ini banyak begitu ya. Nah, jadi ini yang dia lakukan ya. Dokter yang kemudian paham Islam itu ya di sisi Allah akan berbeda dari segi tingkatan imannya, dari segi pahalanya dibandingkan dengan dokter yang memang tujuannya buat jadi orang yang nolong manusia. Kan beda, Bu. Ibadah itu kan apa yang menjadi niatan kita lakukan karena Allah, gitu ya. Jadi hari ini nih buat teman-teman yang berada di tim medis, niatin semua yang dia lakukan itu karena Allah dulu. Insya Allah, Masya Allah, bisa jadi itu pemudah jalan ke surga lebih cepat daripada kita ini gitu ya, yang menjadi penikmat. Kita ini kan tipikal orang yang sukanya jadi diberi aja pengajian. Oh, neng kono enek pengajian, tempat sudah disediakan, datang gratis, bahkan dikasih snack, gurunya dihadirkan. Ini kan kita jadi penikmat aja gitu loh. Jangan sampai orang itu gondol pahala lebih banyak